Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak-anak ibu yang ada di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ingat pandemi COVID-19 ini masih berlangsung. Jadi kalian tetap stay di rumah kalau nggak penting-penting banget untuk melakukan aktivitas di luar. Karena ketika kita lebih banyak melakukan aktivitas di luar dan tidak bisa menjaga kebersihan, itu akan lebih berdampak yang sesuatu yang kita tidak inginkan. Jadi kalau nggak penting-penting banget untuk keluar rumah, tetap di rumah saja ya. Dan tetap ingat jaga protokol kesehatannya. Oke, baiklah anak ibu yang ada di rumah. Nah, kali ini materinya adalah masih tentang puisi, tapi kali ini kita mempelajari tentang menelaah, bahkan kita memilah bentuk puisi. Nah, sebelum ibu memulai, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang nanti akan ibu sampaikan kalian bisa paham dan bermanfaat buat kalian. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan share PPT-nya. Kali ini KD-nya adalah menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi, perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lain yang didengar atau dibaca. Nah, tujuan pembelajarannya yang ingin diharapkan adalah supaya kalian yang ada di rumah, peserta didik, dapat menelaah unsur pembangun puisi. Next. Nah, nih yang tadi Ibu bilang ada memilah, bukan memilih ya, tapi memilah ya, memilah unsur-unsur pembangun puisi. Nah, unsur-unsur puisi meliputi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelum-sebelumnya, ada majas, irama, kata konotasi, dan kata berlambang. Unsur ini berfungsi sebagai unsur fisik puisi. Apa sih unsur fisik puisi? Yaitu unsur yang dapat dikenali langsung oleh pembaca karena sifatnya tersurat, artinya tertulis. Unsur-unsur puisi meliputi tema, amanat, perasaan penyair, nada dan suasana, serta citraan. Nah, ini dikatakan unsur yang berfungsi sebagai unsur batin. Artinya apa? Unsur yang tersembunyi di balik unsur-unsur fisik. Jadi, untuk mengetahui ini unsur fisik atau unsur batin, berarti kita kalau fisik itu berarti tersurat ya. Kalau misalnya unsur batin berarti tersirat. Kayak misalnya kemarin kita sudah sempat mencari citraan, berarti kan kita harus baca dulu baru bisa kita tahu itu masuk citraan apa. Terus kayak misalnya menentukan tema, kita baca dulu puisinya, baru kita tahu temanya itu tentang apa. Beda sama unsur fisik. Kalau unsur fisik seperti majas, pohon kelapa melambai-lambai itu kan tersurat dalam bentuk tulisan. Nah, itu berarti ada majasnya. Terus kata-kata konotasi, ya kan, anak emas itu kan tertulis, namanya itu dikatakan tersurat. Kita lanjut ke tema di sini. Tema adalah pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Pokok persoalan ini yang menjadi landasan utama dalam puisi. Untuk itu, tema dengan judul berbeda. Perbedaan tema dengan judul yang kita sudah sempat bahas, tema bisa jadi judul, sedangkan judul tidak bisa jadi tema. Jika desakan yang kuat, misalnya nih, jika ada tema, tapi desakan kuatnya itu berhubungan dengan Tuhan misalnya, maka puisi tersebut berisikan tentang ketuhanan. Jika misalnya desakan kuat ketika si penyair atau si penulis pengen buat tentang rasa belas kasih kemanusiaan, berarti puisi tersebut juga berisikan tentang tema kemanusiaan. Sama misalnya kalau misalnya si penyair atau si penulis atau si pembuat puisi pengen buat tentang percintaan, mau nggak mau kan berarti isinya juga tentang percintaan. Jadi percintaan, ketuhanan, kemanusiaan itu global luas. Kita bisa nulis apa saja. Makanya kenapa dalam puisi itu yang paling ditentukan adalah sebelum membuat puisi, temanya dulu yang kita pengen tentukan apa. Lanjut lagi. Persoalan yang diungkapkan biasanya mengungkapkan penggambaran suasana batin penyair. Karena kenapa? Puisi itu berperan dalam mengungkapkan
simpati, keprihatinan penyair terhadap lingkungan, masyarakat, sarana, protes, bahkan soal percintaan. Kayak misalnya ada Iwan Fals tuh lagu-lagunya, biasanya dia isinya itu berisikan tentang tema-tema tentang kritik sosial terhadap pemerintah. Atau tentang Ebit GAD, biasanya kalau Ebit GAD kan ada lagu Ayah, nah itu dituangkan puisi tapi dalam bentuk lagu dan lain sebagainya. Kita lihat, ada makna denotasi dan konotasi. Apa kaitannya? Kaitannya ya tadi berhubungan dengan isi dari tema apa yang akan mau diangkat. Namanya juga kita memilah unsur pembangun puisi ya, tapi di sini lebih ditekankan oleh adanya makna denotasi dan konotasi. Pembagian kedua jenis makna itu didasarkan ada dan tidaknya penambahan pada makna dasar suatu kata berdasarkan pikiran, kesan, atau tanggapan pembicara dan penulis. Contoh, 1. Ada makna denotasi, artinya tidak mengalami perubahan apapun dari makna aslinya. Berarti artinya adalah denotasi itu makna sebenarnya. Yang kedua, makna konotasi adalah makna yang bukan sebenarnya, artinya maknanya telah mengalami penambahan atau pergeseran dari makna asli. Dan di sini ada contoh di dalam tabel, ibu guru. Makna ini arti perempuan yang pekerjaannya adalah mengajar, betul ya? Nah, ibunya Amir artinya apa? Perempuan yang melahirkan si Amir. Nah, konotasi ada ibu kota, artinya adalah pusat pemerintahan. Ibu jari apa? Jempol yang paling besar. Nah, itu artinya atau maknanya. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu tentang memilah unsur pembangun, tapi lebih ditekankan ada tema dan makna denotasi dengan konotasi. Sedikit yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi pembuatan puisi itu sebenarnya memang dibutuhkan pemahaman yang lebih. Artinya, siapapun semuanya bisa buat puisi, mau dengan menggunakan makna denotasi atau juga dengan konotasi. Tapi yang kita harus pikirkan dulu adalah, ingat, balik lagi, membuat puisi itu kita menentukan tema apa yang akan kita buat. Karena ketika tema kita buat, kita akan bisa membuat isinya apa saja yang pengen kita sampaikan sama orang yang membaca puisi kita. Nah, jadi di sini Ibu menjelaskan adalah memilah unsur pembangun puisi yang berdasarkan temanya masing-masing. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.